Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar adik-adik, sahabat juara? Ini kembali lagi dengan pembelajaran dari bidang studi sosiologi. Oke, kali ini kita akan membahas tentang TO super intensif yang ke-9 ya. Kemarin kan udah 7 sama 8. Sekarang kita bahas yang ke-9. Oke, yang kita bahas hari ini kurang lebih sekitar 15 soal gitu ya. Yang mungkin ini ya, lembar apa itu sudah mungkin teman-teman terima ya. Oke, sekarang kita bahas dari soal per soal berdasarkan ini ya. Oke, babnya ya. Oke, kita bahas ini ya. Oke, sahabat juara, soal yang pertama apa sih yang akan kita bahas? Oke, ini ya. Oke, jadi di lembar jawab itu kalau untuk sosiologi itu dari nomor 46 sampai nomor 60 itu ya. Oke, tetapi di lembar jawab memang isinya 20 soal. Cuman yang kita bahas cuma 15 soal saja ya. Oke, soal-soal yang penting untuk kita ini ya, kita pahami gitu ya. Oke, nanti ketika ada kekurangan bisa ditanyakan di kolom komentar gitu ya. Oke, soal yang pertama atau soal nomor 46. Oke, soalnya menjadi single parent merupakan masalah individu dalam menjalani hidup seseorang. Meskipun demikian, fenomena ini tidak dapat lepas dari konteks sosial yang dialami oleh individu tersebut. Hal ini merupakan cara berpikir A. Fakta sosial, B. Tindakan sosial, C. Realitas sosial, D. Imajinasi sosiologi, E. Definisi sosial. Nah, oke, kira-kira apa sih jawabannya teman-teman? Oke ya. Oke, yang pertama ini ya. Oke, berarti kalau kita bahas soal ini kita bahas tentang bab pengantar sosio. Subbabnya adalah pokok bahasan gitu ya. Oke. Yang pertama yang A kita kupas satu persatu. Yang pertama tentang fakta sosial, gitu ya. Oke, fakta sosial tokohnya siapa sih? Tokohnya ada Emil Durkheim. Oke, apa sih yang diomongin Durkheim tentang fakta sosial? Oke, fakta sosial berarti cara bertindak, gitu ya. Berpikir dan merasa yang berada di luar individu, gitu ya. Oke, fakta sosial itu biasanya bersifat apa? Menurut Durkheim, objektif, koersif, dan general, gitu ya. Oke, dan eksternal pastinya ya. Oke, kemudian yang kedua, tindakan sosial. Tindakan sosial ini merupakan konsep dari siapa? Dari Max Weber, gitu ya. Oke, apa yang diomongin Max Weber tentang tindakan sosial? Tindakan sosial merupakan tindakan yang berorientasi pada orang lain dan bersifat subjektif. Oke, kemudian yang ketiga, ini ya. Oke, yaitu bicara tentang imajinasi sosiologi, gitu ya. Charles Wright Mill, itu ya. Charles Wright Mill ngomong apa? Oke, bahwa cara untuk memahami apa yang ada di dalam masyarakat serta apa yang ada dalam individu, itu ya, dalam konteks sosial maka diperlukan dua alat, itu ya. Yang pertama alatnya apa? Yang pertama personal trouble of Mills. Kemudian yang kedua yaitu apa? Public issue of social structure. Itu ya, itu yang diomongin oleh Charles Wright Mill, itu ya. Kemudian yang terakhir, itu ya, kayak pokok bahasa yang terakhir di soal ini adalah realitas sosial, itu ya. Yang diomongin oleh siapa? Peter L. Berger, itu ya. Peter L. Berger ngomong bahwa, itu ya, realitas sosial merupakan kenyataan atau keadaan yang dapat dilihat secara real dan menyangkut kondisi kehidupan manusia dalam suatu masyarakat, ini ya. Oke, kalau kita hubungkan dengan soal ini, kira-kira jawabannya apa? Oke, kalau di sini jawabannya, oke, imajinasi sosiologi. Oke, kenapa jawabannya bisa imajinasi sosiologi? Oke, di soal ini ada kata kunci yang menyatakan pada jawaban, yaitu apa? Fenomena ini tidak dapat lepas dari konteks sosial, itu ya. Oke, sesuai yang dikatakan oleh Charles Wright Mill. Apa yang diomongin? Oke, bahwa cara untuk memahami apa yang ada di dalam masyarakat serta dalam diri individu dalam konteks sosial, itu ya. Oke, maka jawabannya lebih ke imajinasi sosiologi, gitu ya. Kata kuncinya adalah tidak dapat lepas dari konteks sosial, gitu ya. Oke, kemudian yang soal yang kedua yang akan kita bahas yaitu soal nomor 47 ketika di lembar jawab ya. Oke, soalnya adalah nilai-nilai sosial dapat dijadikan pedoman bagi seorang siswa dalam usahanya untuk mendapatkan prestasi yang akan dicapai. Peranan nilai sosial berdasarkan usaha tersebut adalah yang pertama, membentuk kepribadian anak, yang B, mendorong pemenuhan kebutuhan, yang C, menguatkan keteraturan. Yang D, memberi arah orientasi tindakan. Yang E, standar penilaian keterampilan. Nah, kira-kira apa, sahabat juara, jawabannya?
Oke, kita lihat. Oke, kalau kita ini ya bicara soal ini berarti babnya lebih ke nilai sosial. Ya, subbabnya bicara tentang fungsi dari nilai sosial. Yang mungkin di buku sekolah ya, di kelas 10 itu banyak disampaikan di situ. Oke. Nah, kira-kira dikit yang kita kupas tentang fungsi nilai. Fungsi nilai yang pertama berarti apa? Menetapkan harga sosial dari suatu kelompok. Kemudian yang kedua, mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku. Kemudian yang tiga, membantu seseorang mengambil keputusan. Yang keempat, sebagai alat solidaritas di kalangan anggota kelompok masyarakat. Yang kelima, sebagai alat kontrol perilaku manusia. Nah, kira-kira apa teman-teman jawabannya? Oke. Nah, di sini jawabannya yaitu D ya, memberi arah orientasi tindakan. Nah, kenapa? Soal ini jawabannya D, ini ya. Ketika seorang siswa ini ya ingin mencapai sebuah tujuan atau sebuah status, maka seseorang itu akan apa? Berusaha menyesuaikan diri atau berusaha sesuai dengan nilai agar dia mendapatkan status itu ya. Itu yang dimaksud dengan memberi arah orientasi tindakan itu ya. Jadi seorang akan bertindak sesuai dengan nilai yang dimiliki oleh status tersebut gitu ya, atau kalau dia ingin mencapai sebuah status. Oke, contohnya. Oke, sekarang kita bahas tentang yang nomor 48 gitu ya, atau nomor 3. Ciri interaksi sosial yang tidak tepat di bawah ini gitu ya. Yang A, pelaku minimal 2 orang. Yang B, terjadi komunikasi di antara pelaku. Yang C, terdapat dimensi waktu. Yang D, memiliki tujuan meskipun berbeda. Yang E, membentuk pola yang bertahan lama. Oke ya. Oke, ini kita bahas tentang interaksi sosial ya. Interaksi itu berarti hubungan timbal balik ya, antara individu dengan individu, individu kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Nah, kalau kita bahas tentang ciri interaksi sosial, ciri yang pertama dari interaksi sosial berarti yang pertama apa? Pelaku minimal 2 orang gitu ya, nggak mungkin seorang gitu ya. Kalau seorang berarti bukan interaksi, masa ngomong sendiri interaksi, nggak mungkin gitu ya. Kemudian yang kedua, adanya komunikasi gitu ya antar pelaku dengan menggunakan simbol gitu ya. Oke, jadi interaksi itu nggak melulu ini ya, nggak melulu ngomong ya, tetapi menunjukkan apa raut muka yang berbeda ke seseorang saja sudah termasuk interaksi sosial. Kemudian yang ketiga, adanya dimensi waktu, masa lalu, saat ini, dan masa depan, gitu ya. Oke, yang keempat, adanya tujuan, oke ya. Oke, sebasa-basinya orang ketika ngomong atau berinteraksi dengan orang lain itu pasti ada tujuannya, itu ya. Oke. Nah, sesuai dengan pembahasan atau yang saya sampaikan tadi, kakak sampaikan tadi, maka yang nggak masuk adalah membentuk pola yang bertahan lama. Itu bukan merupakan ciri-ciri interaksi sosial. Oke, jawabannya E ya, jadinya ya. Oke, nah sekarang kita bahas nomor 49, itu ya. Oke, berikut ini faktor yang paling lemah dalam membentuk kepribadian, itu ya. Yang A, lingkungan sosial. Yang B, lingkungan fisik. C, kebudayaan khusus. Yang D, pengalaman kelompok. Yang E, pengalaman unik. Itu ya. Nah, kalau kita membahas soal ini, kita ini ya bisa melihat di pendapatnya Paul B. Harton dan Lester L. Hunt. Itu ya. Oke, mereka menyampaikan bahwa ini ya, kepribadian seseorang atau karakter seseorang itu bisa dibentuk melalui beberapa faktor. Itu ya. Yang pertama, warisan biologis. Itu ya. Yang kedua lingkungan fisik, maaf. Yang ketiga kebudayaan. Keempat pengalaman kelompok. Yang kelima pengalaman unik. Nah, di sini Horton mengatakan bahwa ada satu faktor yang sangat lemah sekali dalam membentuk kepribadian itu ya. Ketika faktor itu bisa, tapi itu sangat jarang sekali. Yaitu apa? Yaitu lingkungan fisik. Yaitu. Oke, maka jawabannya adalah B. Oke, ini ya. Nah, kemudian kita ke soal berikutnya, soal nomor 50. Bentuk stratifikasi sosial yang dikaitkan dengan sistem politik pada suatu negara dengan tujuan mendorong partisipasi dalam meningkatkan prestasi warga masyarakatnya adalah stratifikasi. Yang A, berdasarkan ekonomi. Yang B, pada masyarakat demokratis. Yang C, dalam masyarakat pertanian. Yang D, dalam masyarakat feodal. Yang E, pada masa penjajahan Belanda. Itu ya. Oke, ini ya. Kalau
soal ini kan bicara ini ya, bicara tentang partisipasi warga ya. Kalau partisipasi warga berarti arah stratifikasi yang dimaksud di soal ini adalah stratifikasi yang sifatnya terbuka, itu ya. Oke, terbuka artinya ada ini ya, setiap orang bebas berpindah status, itu ya, itu atau bebas gitu ya, atau tingkat mobilitasnya pasti tinggi. Nah, coba kita kupas satu persatu dari masing-masing opsi gitu ya. Oke, di sini dibahas tentang sistem politik. Kalau negara pasti hubungannya sama sistem politik. Nah, maka kalau berdasarkan ekonomi itu nggak masuk gitu ya. Kemudian yang B dikatakan betul gitu ya. Oke, kenapa? Karena pada negara yang sifatnya demokrasi itu atau masyarakat yang sifatnya demokrasi, maka sistem stratifikasinya terbuka. Di masyarakat negara demokrasi itu setiap warga negara ini ya diharapkan partisipasinya itu ya. Oke, bahkan bisa memberikan masukan kepada pemerintah gitu ya atau penguasa. Kemudian yang C itu ya. Yang C dalam masyarakat pertanian. Oke, dalam masyarakat pertanian itu sifat stratifikasinya cenderung tertutup itu ya. Oke, jadi nggak mungkin itu ya, atau kesannya lebih ke feodal itu, karena kalau di masyarakat pertanian kan pembagian kelas sosialnya itu kan berdasarkan kepemilikan tanah gitu ya. Oke, kemudian yang opsi D dalam masyarakat feodal, oke ya. Seperti yang disampaikan tadi di opsi C bahwa masyarakat pertanian itu ya, masyarakat feodal itu tertutup pastinya itu ya. Contohnya dalam masyarakat pertanian. Kemudian yang D, pada masa penjajahan. Oke, pada masa penjajahan sudah pasti tertutup itu ya. Oke, kayak gitu. Oke, maka jawabannya adalah B gitu ya. Pada masyarakat demokrasi yang sifat stratifikasi terbuka, partisipasi masyarakat sangat penting di dalamnya. Gitu. Oke, ini ya. Nah, sekarang kita ke nomor 51 ini ya. Oke. Di bawah ini faktor yang mempengaruhi perubahan status sosial gitu ya. Oke, yang pertama A, komitmen, B, warna kulit, C, kewarganegaraan, D, keturunan, E, prasangka gitu ya. Nah, kalau kita bicara soal ini, berarti kita merujuk ke ini ya, faktor yang mempengaruhi tingkat mobilitas sosial di dalam masyarakat gitu ya. Oke, yang mungkin pendapat dari Paul Beherten juga gitu ya. Mungkin bisa dilihat ya nanti. Oke, di sini yang dia bahas, Paul Beherten mengatakan ini ya, faktor yang mempengaruhi perubahan status sosial atau tingkat mobilitas sosial seseorang itu berdasarkan dua faktor. Yang pertama faktor struktural, yang kedua faktor individual. Cuma di soal ini yang dibahas apa? Yang dibahas lebih ke faktor individual. Oke, faktor individu itu ada dua itu ya. Yang pertama, seseorang bisa pindah status itu karena apa? Orang itu cepat pindah status atau lama pindah status karena apa? Karena perbedaan kemampuan itu ya. Orang kalau mampunya skill tinggi, pasti tingkat mobil ini ya, dia akan berpindah status dengan cepat itu ya. Berbeda dengan orang yang skillnya mungkin rendah itu ya, maka dia berpindah statusnya akan sangat lama itu ya, atau bahkan sangat kemungkinan kecil bisa terjadi gitu ya. Kemudian yang kedua, orientasi terhadap mobilitas. Berarti oke, ini ya, upaya kita atau niatan kita untuk gimana biar kita bisa naik status. Nah, itu berupa apa? Oke, berupa komitmen untuk bekerja keras. Orang kalau bekerja keras atau ini ya, otomatis akan memberikan hasil yang baik, yaitu peningkatan status gitu ya. Tapi kalau orang itu malas-malesan atau ya udahlah saya terima aja dengan status saya saat ini. Oke, maka itu membuat tingkat mobilitasnya akan rendah gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, mengubah tingkah laku gitu ya. Otomatis kalau orang itu pengen menjadi lebih baik atau statusnya menjadi lebih tinggi, maka tingkah lakunya atau pola perilakunya harus diubah juga gitu ya. Agar apa? Agar statusnya bisa naik. Tapi kalau mungkin prestasi ini ya, kinerjanya bagus, tetapi kalau pola perilakunya nggak berubah, juga akan susah untuk berpindah status gitu ya. Kemudian yang ketiga ini ya, kemujuran atau hoki gitu ya. Nah, oke, bisa dilihat sini, maka yang mempengaruhi status adalah komitmen gitu ya. Oke, atau ini ya, niatan seorang untuk berpindah status gitu ya. Oke, itu nomor 51. Oke, kita lanjut ke nomor 52 ini ya. Oke, sekelompok mahasiswa yang berasal dari Padang membentuk sebuah paguyuban mahasiswa Minangkabau di kampusnya. Faktor yang menyatukan mereka adalah yang pertama atau A, profesi, B, kepentingan yang sama, C, status perguruan tinggi, D, asal wilayah,
E keturunan. Nah, oke, kalau kita bicara soal ini, berarti soal ini bicara tentang faktor pembentuk kelompok sosial. Nah, sebuah kelompok sosial itu akan terbentuk ketika yang pertama setiap anggotanya mempunyai kepentingan yang sama, itu ya. Oke, contohnya misalnya, ini ya, kenapa sih ada asosiasi seniman, itu ya? Oke, maka mereka membuat sebuah ini ya, sebuah organisasi atau asosiasi itu karena apa? Karena mereka sama-sama sebagai seniman, itu ya. Atau misalnya kenapa nih ada organisasi Ikatan Dokter Indonesia? Karena apa? Karena mereka sama-sama menjadi seorang dokter yang ingin memajukan kesehatan, misalnya ya. Jadi kepentingan atau tujuannya sama. Kemudian yang kedua, pertalian darah atau sistem kekerabatan, gitu ya. Oke, contohnya misalnya klik, itu ya. Oke, atau ini ya, contohnya misalnya di ini ya, di masyarakat Batak itu ada ini ya, ada semacam paguyuban ini ya, satu marga, itu ya. Kenapa mereka bisa berkumpul? Karena mereka merasa satu marga yang kemudian dan karena satu marga mereka merasa satu keturunan, gitu ya. Oke, begitu juga di masyarakat yang lain, oke, atau klan. Oke, kemudian yang ketiga, daerah atau wilayah yang sama. Biasanya sebuah kelompok, ini seseorang kalau berasal dari daerah yang sama, otomatis akan membentuk sebuah kelompok. Contohnya misalnya seperti soal ini. Oke, sama-sama berasal dari Minangkabau Padang, gitu ya. Maka mereka bersepakat untuk membuat paguyuban yang khusus untuk mahasiswa asal Padang. Nah, oke, maka dari penjelasan kakak tadi bisa dipastikan bahwa jawabannya adalah D, asal wilayah. Ya, mereka membentuk sebuah kelompok karena sama-sama berasal dari Padang, gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya kita ke nomor 53. Oke, masyarakat kota merupakan masyarakat yang tingkat heterogenitasnya yang sangat tinggi, sehingga setiap individu memiliki life change atau kesempatan hidup dalam memilih karir. Bentuk konflik yang dialami seseorang ketika memilih karir hidup sebagaimana ilustrasi tersebut adalah yang pertama konflik peran, yang B konflik status, yang C konflik kepentingan, yang D konflik horizontal, yang E konflik perasaan, itu ya. Oke, berarti soal ini membahas apa sih? Membahas tentang jenis-jenis konflik. Oke, konflik yang pertama yaitu konflik peran, itu ya. Oke, apa tuh konflik peran? Oke, konflik peran berarti konflik yang dialami oleh diri sendiri ini ya, ketika apa? Dalam memilih ini ya, peran yang sesuai dengan status yang dimiliki, itu ya. Oke, berarti seseorang itu sudah apa? Punya statusnya lebih dari satu. Nah, tetapi status yang mana nih yang mau dipakai, itu ya. Nah, contohnya ketika apa? Ketika seorang polisi menangkap anaknya sendiri. Nah, dan mensikapi dia mau menggunakan peran sebagai ayah atau sebagai orang tua atau sebagai polisi, itu ya. Oke, itu yang dinamakan sebagai konflik peran. Berarti orang itu sudah mempunyai peran ya. Oke. Nah, yang kedua adalah konflik status. Apa tuh konflik status? Konflik status berarti konflik yang terjadi ketika seseorang diharuskan memilih status yang akan dijalani. Nah, berarti apa? Bedanya sama konflik peran. Konflik peran berarti orang itu sudah mempunyai status, gitu ya. Nah, sebenarnya konflik status itu belum mempunyai status, tapi baru akan memilih status mana yang mau dipakai, gitu ya. Oke, contohnya misalnya orang itu setelah lulus SMA, itu ya, mau kerja atau mau kuliah, itu ya. Nah, itu dinamakan sebagai konflik status. Kemudian konflik kepentingan. Nah, ini ya. Oke, konflik kepentingan berarti ini ya. Konflik yang terjadi ketika kedua belah pihak itu, ini ya. Oke, itu mempunyai tujuan yang berbeda, itu ya. Oke, tetapi memperebutkan hal yang sama, itu ya. Oke, tujuannya beda, tapi apa yang diperebutkan itu sama. Itu ya, dikatakan sebagai konflik kepentingan, itu ya. Kemudian yang D, konflik horizontal. Konflik horizontal berarti konflik yang terjadi pada masyarakat atau kelompok yang sifatnya sejajar, itu ya. Misalnya masyarakat kampung A ini ya tawuran dengan masyarakat kampung B, itu ya. Karena masalah ini ya perebutan lahan parkir misalnya ya. Nah, itu dikatakan sebagai konflik horizontal. Nah, kalau konflik perasaan atau ini ya baper itu nggak ada, gitu ya, nggak dibahas di sosiologi konflik baper atau konflik kepentingan. Oke, maka jawabannya adalah B. Nah, sekarang kita ke nomor selanjutnya 54 ini ya, aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat untuk menolak revisi Undang-Undang KPK tersebar ke berbagai belahan bangsa dan menjadi sorotan dunia.
Deskripsi tersebut menunjukkan gejala globalisasi yang didorong oleh A. Perkembangan rasionalitas, B. Kemajuan teknologi informasi, C. Keterbukaan pemerintah, D. Profesionalitas jurnalis, yang E. Perjuangan mahasiswa. Nah, kalau kita lihat soal ini, maka kita kembali ke salah satu sebuah konsep di sosiologi yang dinamakan globalisasi. Apa tuh globalisasi? Globalisasi berarti merupakan gejala sosial di mana batas-batas negara menjadi kabur, itu ya. Oke, artinya konsep ruang dan waktu itu sudah berubah. Itu yang dikatakan sebagai globalisasi. Nah, kenapa konsep ruang dan waktu itu bisa berubah? Karena perkembangan teknologi informasi yang tersebar luas, itu ya. Oke, dari penjelasan tersebut, maka bisa disimpulkan nih, ini ya. Kenapa undang-undang KPK yang dikeluarkan oleh pemerintah itu bisa tersebar ke seluruh penjuru, itu ya. Karena apa? Karena perkembangan ya teknologi informasi, yaitu jawabannya adalah B, gitu ya. Oke. Selanjutnya kita ke nomor 55, itu ya. Soalnya bentuk pengendalian yang dilakukan dengan cara persuasif adalah A. Gunjingan, B. Teguran, C. Pelokor, D. Penjara, E. Tabu, itu ya. Nah, karena yang ditanyakan cara, berarti yang kita bahas di pengendalian sosial itu ada dua cara tuh. Cara yang pertama berarti persuasif, yaitu gimana nih orang itu biar nggak melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap nilai dan norma, berarti orang itu diajak baik-baik, itu ya. Oke, kemudian yang kedua koersif. Nah, koersif ini berarti ini ya. Oke, orang itu gimana nih caranya biar nggak melakukan penyimpangan atau pelanggaran nilai dan norma, maka harus dipaksa, ini ya, untuk kembali apa? Untuk kembali ini ya, menyesuaikan nilai dan norma yang ada di masyarakat, atau ini ya, menyeimbangkan kembali masyarakat dengan cara paksa, gitu ya. Nah, dari penjelasan tersebut ini ya, kita ngunjing orang, kita negur orang, gitu ya, atau ketika pihak berwajib memenjarakan orang, itu termasuk apa? Termasuk, dan ini ya, menganggap tindakan seorang itu tabu, itu merupakan bagian dari pengendalian yang sifatnya atau dengan cara kekerasan, itu ya. Nah, maka kalau folklore ini bisa dipastikan sebagai bentuk pengendalian yang sifatnya persuasif atau dengan cara mengajak atau tidak menggunakan paksaan. Sementara kalau kita gunjing, kita negur orang, atau pihak berwajib memenjarakan orang, menganggap seseorang itu melakukan hal yang tabu, yang nggak sesuai dengan masyarakat, maka dianggap sebagai koersif. Sementara kalau folklore berarti persuasif, gitu ya. Oke, berarti jawabannya adalah C. Oke. Ya, sahabat juara, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal berikutnya itu nomor 56, itu ya. Oke, 56 soalnya setiap masyarakat meyakini bahwa tindakan rasis merupakan perbuatan yang nggak baik atau tidak baik. Tindakan rasisme merupakan kajian A. Perubahan sosial diferensiasi, B. Masalah sosial diferensiasi, C. Stratifikasi diferensiasi, E. Pluralisme diferensiasi, E. Kelompok sosial diferensiasi. Nah, oke, kita lihat dulu, kita kupas satu persatu sebelum kita membahas tentang rasisme ya. Rasisme itu berarti ras. Nah, ras itu apa sih? Oke, ras itu berarti pembedaan masyarakat berdasarkan ciri fisik, itu ya. Oke, yang dimiliki seperti apa? Warna kulit, itu ya. Kemudian bentuk rambut, itu ya. Bentuk mata, dan lain-lain, itu ya. Yang mungkin bisa ini ya dipelajari di buku-buku sekolah ya, yang banyak rasnya yang diungkapkan oleh A.R. Weber. Nah, oke, berarti kalau kita bahas ras, itu berarti masuk ke diferensiasi, itu ya, atau struktur sosial dalam masyarakat yang sifatnya horizontal, pembedaan yang sifatnya sejajar, gitu ya. Oke, jadi setiap ras itu sejajar. Nah, kemudian sekarang ketika kita memahami ras yang itu ya, pembedaan berdasarkan ciri fisik, nah sekarang kita baru masuk ke tindakan rasisme. Nah, tindakan rasisme itu berarti apa? Oke, tindakan diskriminatif terhadap sebuah kelompok masyarakat, itu ya. Oke, mungkin didiskriminasikan, seseorang didiskriminasikan karena warna kulitnya, itu ya. Kemudian orang didiskriminasikan karena apa? Karena mungkin ini ya, bentuk matanya dan sebagainya. Nah, oke, maka hal itu bisa dianggap sebagai apa? Bagian dari masalah sosial yang ada di dalam masyarakat, itu ya. Oke, atau sebuah kondisi ini ya, yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat, itu ya. Nah, sikap diskriminatif ini maka
berpotensi untuk menghasilkan apa? Menghasilkan konflik yang sifatnya horizontal, konflik antar ras itu ya. Oke, contohnya misalnya apa? Misalnya di Afrika Selatan ya, beberapa tahun yang lalu pernah terjadi yang namanya politik apartheid. Oke, di mana ini ya orang yang berkulit berwarna atau selain kulit putih itu didiskriminasikan dalam beberapa hal gitu ya. Oke, contohnya di Afrika Selatan. Nah, maka jawabannya adalah B, masalah sosial dan diferensiasi gitu ya. Oke, sip. Lanjut, nah, kita ke nomor 57 nih, sahabat juara. Nah, kita bicara tentang penelitian sosial. Nah, oke, soalnya teknik pengambilan sampel penelitian yang memungkinkan semua subjek penelitian dalam suatu populasi atau satu populasi memiliki kesempatan terpilih menjadi sampel. Yang A, kira-kira apa tuh? Yang A, random sampling. Yang B, cluster sampling. Yang C, accidental sampling. Yang D, purposive sampling. Yang E, snowball sampling. Nah, kira-kira apa nih, sahabat juara jawabannya? Nah, untuk menjawab soal ini, maka kita harus paham nih, masing-masing jenis teknik pengambilan sampel. Gitu ya. Oke, yang pertama, sesuai di opsi A ya, yaitu apa? Random sampling. Apa tuh random sampling? Random sampling berarti peneliti mencampur subjek-subjek di dalam populasi sehingga setiap subjek atau orang yang diteliti itu dianggap sama, sejajar, gitu ya. Itu dikatakan sebagai random sampling, gitu ya. Yang biasanya nanti di ini ya, diundi ya sifatnya ya, itu namanya random sampling. Kemudian cluster sampling. Nah, apa tuh cluster sampling? Cluster sampling berarti teknik sampel yang dilakukan terhadap kelompok-kelompok di masyarakat. Nah, mungkin kelompok profesi tertentu, kelompok etnis tertentu, atau kelompok agama tertentu. Nah, itu diteliti berdasarkan masing-masing kelompok di dalam masyarakat. Kemudian accidental sampling ini ya. Jadi biasanya kalau accidental sampling ini dilakukan ketika apa? Peneliti itu ini ya nggak tahu subjek penelitian yang atau orang yang mau diteliti itu yang mana itu ya. Nah kebetulan ini ya si peneliti itu ketika melakukan sebuah aktivitas ini ya ketemu itu ya. Nah maka dinamakan sebagai accidental sampling, yaitu sampel atau subjek ditemukan secara kebetulan gitu ya. Oke, kemudian purposive sampling atau sampel bertujuan. Nah, oke, berarti peneliti membuat beberapa kriteria tuh. Yang ini ya, misalnya orang itu bisa menjadi informan saya atau responden saya ketika memenuhi beberapa syarat yang saya buat. 1, 2, 3, 4 misalnya ya. Nah, itu berarti purposive sampling, sampel yang bertujuan. Orangnya sudah ditentukan. Oke, kemudian snowball sampling gitu ya. Oke, snowball sampling ini berarti seperti bola salju gitu ya. Jadi ketika kita meneliti sebuah masalah, nih ya, si peneliti itu hanya tahu seseorang nih. Nah, ketika selesai wawancara atau selesai mengambil datanya, ternyata belum puas tuh. Nah, maka si peneliti itu akan meminta rekomendasi dari orang yang diteliti tadi atau diwawancara tadi. Ya, misalnya direkomendasikan ke orang lain. Nah, ketika di orang lain pun juga masih kurang datanya, maka minta rekomendasi lagi sampai datanya itu lengkap sesuai harapan peneliti. Nah, atau maka dikatakan sebagai snowball sampling gitu ya. Semakin banyak orang ini ya, seperti bola salju. Bola salju kalau dari atas ke bawah kan muternya ini ya semakin gede ya. Nah, itu dikatakan sebagai snowball sampling gitu ya. Nah, kata kunci di soal ini yaitu apa? Memungkinkan semua subjek penelitian dalam satu populasi memiliki kesempatan untuk terpilih. Nah, oke, berarti sifatnya sejajar subjek penelitian itu. Nah, itu namanya random sampling dengan cara diacak. Artinya setiap orang itu memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi subjek penelitian. Oke, lanjut. Nah, ini ya. Oke, nomor 58. Bentuk interaksi yang menjadi ciri khas masyarakat majemuk adalah integrasi 1. Fungsional, 2. Normatif, 3. Koersif, 4. Represif. Nah, ini ya, oke. Kalau soal ini berarti kita membahas apa sih? Membahas tentang masyarakat majemuk. Nah, masyarakat majemuk itu apa sih? Sebuah masyarakat yang hidup dalam kesatuan primordial, itu ya. Oke, nah, dan kita ingat ya, mungkin salah satu karakteristik masyarakat majemuk yang ditulis oleh Van den Berghe, itu ya. Van den Berghe mengatakan, ini ya, bahwa integrasi yang terjadi di masyarakat majemuk itu cenderung apa? Cenderung terjadi karena adanya paksaan atau dipaksa, itu ya, oleh kelompok yang sifatnya dominan dalam masyarakat itu ya.
Oke, maka dengan kata lain, integrasinya terjadi secara koersif atau terpaksa, itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh A.L. Weber. Tetapi, masyarakat majemuk ini antara satu masyarakat atau satu kelompok dengan kelompok yang lain itu apa? Saling membutuhkan, itu ya, saling membutuhkan, itu ya, untuk memenuhi kebutuhannya, itu ya. Dan biasanya ini ya, masing-masing dari orang di dalam masyarakat majemuk ini menjalankan peran dan statusnya masing-masing yang sifatnya apa? Sifatnya saling berhubungan atau saling tergantung gitu ya. Walaupun umumnya di dalam masyarakat ini sering terjadi konflik gitu ya. Nah, maka jawabannya adalah fungsional dan koersif gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, nomor 59 itu ya. Oke, lembaga kejahatan seperti kartel perdagangan, organisasi penjualan manusia, dan pengedar narkoba dapat dikategorikan ke dalam tipe lembaga 1. Prof Association, Institution, maaf. Kemudian B. Enacted Institution. 3. Basic Institution. 4. Unsanctioned Institution. Nah, berarti kalau kita membahas soal ini, berarti kita bahas tentang tipe lembaga sosial berdasarkan diterima atau enggaknya lembaga itu di dalam masyarakat, itu ya. Oke, nah ini ya. Oke, J.L. Gillin dan J.B. Gillin mengatakan bahwa ada dua tipe lembaga sosial ini ya, yang tidak diterima itu namanya sanctioned institution, artinya lembaga itu diterima keberadaan oleh masyarakat karena apa? Membawa hal yang sifatnya positif. Kemudian yang kedua, unsanctioned institution itu ya. Lembaga ini cenderung apa? Ini ya, ditolak oleh masyarakat karena membawa hal-hal yang sifatnya negatif. Dan kemudian di sini lembaga kejahatan juga terbentuk nih. Karena apa? Karena kebiasaan yang menyimpang di dalam masyarakat. Sehingga kebiasaan menyimpang itu menjadi apa? Menjadi sebuah budaya yang sifatnya apa? Sub budaya menyimpang itu ya. Oke, kenapa? Nah, yang biasanya apa? Apa yang dimaksud sub budaya? Berarti ini ya. Mungkin di masyarakat pada umumnya itu dianggap apa? Dianggap menyimpang, tapi buat mereka itu hal yang biasa, gitu ya. Oke, itu dikatakan sebagai subbudaya menyimpang. Oke, maka jawabannya adalah unsanctioned atau poin 4 saja atau D. Gitu ya. Oke, terakhir ya, soal nomor 60 gitu ya. Oke, 60 soalnya kita bicara tentang perubahan sosial, soalnya sebab akibat gitu ya. Oke, pernyataan pertama, perubahan sosial di dalam masyarakat selalu mengarah pada kemajuan atau progres dan perbaikan dalam tataran sosial. Sebabnya, masyarakat tidak mengharapkan perubahan yang berdampak pada kemunduran masyarakat itu sendiri. Nah, kira-kira jawabannya apa, teman-teman? Ya. Apakah pernyataan atas betul, pernyataan bawah betul, atau salah semua? Bahkan itu ya. Oke, kita lihat nih. Oke, nah pernyataan atas itu salah. Kenapa salah? Ini ya. Oke, perubahan sosial itu ini ya tidak selalu mengarah pada kemajuan atau progres saja, tetapi juga regres atau mengarah pada kemunduran, itu ya. Oke, contoh misalnya itu ya, internet itu ya, itu bisa berdampak positif buat siswa apa? Membantu proses pembelajaran. Tetapi itu ya, internet juga bisa membuat siswa itu malas belajar. Nah, itu ya. Oke, artinya di sini perubahan sosial itu tidak selalu progres, tapi juga regres juga, gitu ya. Nah, maka pernyataannya salah yang atas, gitu ya. Kemudian alasan atau pernyataan yang bawah itu benar, gitu ya. Oke, sesuai ini ya, seperti yang dijelasin tadi, gitu ya. Oke, bahwa perubahan itu bisa regres dan bisa ini ya, progres dan regres, gitu ya. Oke, maka jawabannya adalah delta atau D ya. Oke, mungkin itu penjelasan dari kakak tentang TO ini ya, 9 ya. Oke, nantikan terus atau saksikan terus ini ya, subscribe dan ini ya, dipencet loncengnya di channel Bimbel Nurul Fikri itu ya, jangan lupa ya. Oke, biar kenapa dipencet loncengnya? Biar apa? Teman-teman bisa mengikuti perkembangan video-video pembelajaran dari kita. Oke, mungkin cukup sekian dari kakak kita Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juara.